Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita kembali bertemu dalam acara kajian rutin kita ya, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, kita diberikan tambahan ilmu sekaligus juga kita dapat dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan ya pada setiap kajian kita ini. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas bahwa yang ke-11 ya dari al-muslimu ma mustama'ihi, dia adalah orang yang toleran. Toleransi dia. Ya, kita ketahui di pertemuan yang terakhir itu kita sudah sampaikan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza syara wa idza iqtada. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seorang laki-laki yang apabila dia menjual itu toleran, apabila dia membeli dan apabila dia menghukum. Ya, artinya ketika dia menjadi qadhi, ketika dia menjadi seorang konsumen, ketika dia menjadi seorang penjual barang, begitu sangat toleran sekali. Jadi tidak mempermasalahkan dengan berbagai keadaan yang di situ yang walaupun mungkin nggak ideal gitu. Contoh tadi membeli ya. Dia toleran, dia sangat toleran dalam membeli. Contoh ada kurang sedikit, dia mengatakan dia udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Pak Ustaz, nggak apa-apa Pak, gitu ya. Apabila dia menjual juga begitu, ya. Contoh, Pak ini 2 kilo, ini 2 kilo 1 on Pak, udah nggak apa-apa hitung 2 kilo aja, gitu enak kan. Udah hitung 2 kilo aja, payah-payah kok, gitu kan. Apabila menghukum juga begitu. Jadi tidak karena hawa nafsu, tapi dia betul-betul memang memberikan putusan hukuman itu dengan adil ya. Tidak memaksakan diri, tidak karena keegoisan, tidak karena unsur balas dendam dan lain sebagainya. Tapi betul-betul memang menghukum dengan asas keadilan. Ya, itu saya kira hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjadi penutup ya pada pertemuan kita yang lalu, dan kita akan buka kembali dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ditutup oleh Bukhari, dibuka oleh Muslim kembali. Kita lihat. Ini masih bahasanya tentang toleran ya. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi illa annahu kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran fa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu anil mu'sir. Qala Allah Azza wa Jalla, fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawazu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum. Ada seorang laki-laki dihisab. Ya, ada seorang laki-laki dihisab mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian. Artinya sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya umat-umat yang lalu. Kata Nabi, ada seorang laki-laki dihisab, ya. Falam yujad lahu minal khairi, tidak ada kebaikan. Enggak ada kebaikannya. Dihisab, dihitung gitu kan. Ini kebaikan keburukannya. Ini keburukannya semua, enggak ada kebaikannya. Illa annahu kana rajulan yukhalitun nas, kecuali dia adalah seorang laki-laki yang melainkan dia adalah seorang laki-laki yang yukhalitun nas, dia suka bergaul dengan manusia. Wa kana musiran, dia adalah orang yang kaya. Fakana ya'muru ghilmanahu, dia adalah memerintahkan anak-anak buahnya an yatajawazu anil mu'sir, agar mereka ini melewati atau memaafkan dari orang yang kesusahan atau orang miskin. Qala Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, berkata kepada para malaikatnya, fanahnu ahaqqu bidzalika minhu, kami lebih berhak ya kita lebih berhak dengan perkara demikian darinya. Fatajawazu anhu, maka
kalian maafkanlah darinya. Artinya laki-laki ini dihisab tidak ada kebaikannya, melainkan dia adalah orang yang memang suka di waktu hidup di dunia ini suka bergaul dengan manusia. Nah, dalam bergaulnya karena dia orang kaya, sukalah orang lain meminjam uang, mungkin minta bantuan dan lain-lain gitu kan. Contoh minjam uang. Maka dia memerintahkan anak buahnya ini ya untuk memaafkan mereka-mereka yang nggak mampu bayar. Ya minimal dikasih tempo lah berikutnya gitu kan. Contoh jatuh tempo umpamanya tanggal 10. Ya tanggal 10 ya. Nggak bisa bayar tanggal 10 itu, maka dikasih tempo mungkin sepekan lagi atau 20 hari lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dilakukan. Maka ketika itu Allah SWT mengatakan udah panahnu ahaqqu bidzalika minhu. Kami lebih berhak ya dengan perkara itu darinya. Artinya kami lebih berhak memaafkan darinya. Artinya udahlah fatajawazu anhu, maka maafkanlah dari orang ini. Artinya tidak jadi dihukum dia meskipun kebaikannya hanya segitu. Inilah besarnya keutamaan kita bertoleran ini. Ya. Padahal bukannya dia bukan dia menggugurkan hutangnya, hanya toleran. Ya udah dimaafkan aja gitu ya. Artinya dimaafkan, mungkin sekarang ini dimaafkan tapi pekan depan harus dibayar gitu kan. Minimal kan dikasih waktu kan, itu satu nikmat, satu kesyukuran itu kan. Satu hal yang mesti kita syukuri. Maka balasannya akan dibalas kelak pada hari kiamat, Allah pun akan memaafkannya. Siapa yang tidak mau seperti ini? Semua kita mau gitu kan. Tapi sayangnya kita nggak sadar bahwa kita akan dihisap seperti ini kelak di akhirat. Oleh karena itu masing-masing kita introspeksi diri, ya, kembali mengevaluasi diri, melihat bagaimana situasi dan kondisi kita sekarang ini. Adakah kita menyimpan, menabung kebaikan-kebaikan kita yang akan bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah, yang akan kita bawa kelak ke negeri akhirat. Ala ma athqala hadzal khuluq. Aduhai, alangkah ya, alangkah beratnya timbangan akhlak ini. Fi mizanil insan, dalam timbangan manusia. Wa ma ahwaju hadzal insan ilaihi yaumal ardi al kabir, dan alangkah butuhnya manusia kepada akhlak ini. Yaumal ardi, pada hari penghamparan al kabir yang besar. Wa sa'atiha al-'asibah, dan waktu-waktunya yang sangat panas, asyaddad, yang sangat keras ya. Artinya bahwa manusia kelak pada hari kiamat sangat butuh dengan amalan-amalan seperti ini. Karena amalan inilah yang akan memberatkan timbangannya kelak, yang akan membantunya kelak pada hari di mana manusia akan semua ditampakkan amal kebaikannya dan keburukannya ya. Oleh karena itu ikhwati billah, maka ada istilah orang, kata para ulama, khobi'ah. Khobi'ah itu kebaikan-kebaikan kecil ataupun besar yang nggak tahu orang kecuali kita dengan Allah saja. Itu harus kita buat. Jadi ada khobi'ah kita. Jadi semacam apa ya istilah orang, ada kajian pamungkas. Jadi ada senjata pamungkas ataupun ada jurus terakhir. Ya. Kalau dalam perguruan silat itu katanya kan ada satu jurus yang nggak diajarkan guru sama murid. Ya. Sekalipun dalam Islam tidak demikian, semua ilmu harus diajarkan ke murid gitu kan. Tapi katanya dalam dunia persilatan itu begitu. Satu ilmu nggak diajarkan ke murid. Kenapa? Takut-takut nanti kalau diajarkan ke murid, muridnya kan lebih kuat tuh dari gurunya, dari sisi tenaga kan. Taktik udah dikasih semua, cara udah dikasih semua, ya ini guru bisa dibunuh, gitu kan. Tapi yang saya maksud di sini apa? Ini maksud saya bahwa ada semacam apa ya? Khobiah kita itu ada, gitu. Kebaikan-kebaikan kita yang nggak tahu orang, gitu. Kenapa? Supaya menjaga keikhlasan maksudnya. Agar benar-benar ini memang betul-betul senjata kita ini betul-betul berfungsi kelak gitu ya. Di akhirat, jangan hanya senjata-senjata biasa, memang betul-betul luar biasa. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar semua amalan yang kita lakukan itu ikhlas ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita mampu diikhlaskannya. Kalau bukan pertolongan Allah kita nggak akan ikhlas loh. Ya. Jadi jangan kita berharap karena saya banyak ilmu, banyak pengetahuan Pak Ustadz saya bisa menjaga keikhlasan, tidak. Orang akan sulit dengan ikhlas kalau bukan dibantu oleh Allah. Orang akan sulit menjadi orang sabar kalau tidak dibantu dengan Allah. Semua kita ini dibantu oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana kita juga terkadang terjerumus kepada sebuah keburukan, itu karena ketentuan dan takdir dari Allah pula. Ya, oleh karena itu kita harus menggunakan akal sehat kita dengan baik. Bahwa kita ini diberikan oleh Allah akal, kita bisa menimbang mana kebaikan dan mana keburukan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an yang ke-12 ya. Jadi memang agak singkat ya. Ini pembahasan tentang toleran ini sedikit sekali yang dibahas oleh Syekh As-Samhun ini, toleransi ini. Yang sekarang ini adalah kita ke-12, toliqul wajhi. Toliqul wajhi artinya seorang muslim bersama masyarakatnya itu selalu toliqul wajhi, wajah yang berseri-seri. Wajahnya enggak muram, enggak muka masai gitu ya, kusut masai gitu, enggak. Tapi wajah yang selalu berseri-seri. Ya. Wajahnya kita enak gitu, sehingga kita mau ngajak ngobrol pun enak gitu kan. Tapi ketika wajahnya tegang, wajahnya yang berkerut gitu, kening yang berkerut, ya kita nanya aja pun takut gitu. Jangan-jangan dia lagi emosional, lagi-lagi dia lagi darah tinggi, darting gitu kan dan lain-lain. Kan gitu. Jadi kalau wajahnya saya sudah sumringah, sumringah, mungkin lagi senang, lagi apa. Tapi seorang muslim harus mempertahankan itu. Ya, tidak hanya waktu-waktu tertentu. Kalau manusia kan biasanya kalau lagi ceria, kalau lagi dapat uang mungkin dia kan lagi mungkin lulus atau dapat kabar gembira apa gitu sehingga dia senang. Enggak, seorang muslim itu memang tipikalnya gitu. Ah, ini kan berat lagi kan. Tapi kita berusaha ya, minimal dominan hidup kita itu ceria karena memang stres itu membawa banyak penyakit ya. Tapi kita dengan enjoy, happy ya, enjoy enak ya, selalu riang gembira, tapi terukur ya, jangan juga kebablasan, nggak boleh ya. Ini akan memberikan dampak yang sangat positif ya. Kita lihat. Wa min mustalzamati hadzal al-khuluqi as-samhi al-layyini an yakuna sahibuhu ma'an nasi talaqal mahya. Di antara konsekuensi akhlak toleran yang lembut bahwa an yakuna sahibuhu, bahwa pelakunya, bahwa orang yang punya akhlak toleran itu ma'an nas bersama manusia talaqal mahya. Talaqal mahya artinya talaqal mahya itu berseri-seri kehidupannya itu. Ya. Wajahnya berseri-seri. Artinya sebuah menjadi konsekuensi berbanding lurus ketika orang mempunyai akhlak toleran, maka pada waktu yang sama juga dia adalah orang yang sangat senang, orang yang sangat berseri-seri, cerah wajahnya, berhubungan dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Ini konsekuensinya. Ya, jadi dikatakan begitu, bahwa min mustalzamat, artinya di antara konsekuensi akhlak as-samhi itu, toleran itu yang lembut itu, ayyakuna sahibuhu, bahwa pelakunya itu adalah ma'an nas bersama manusia talaqal mahya, artinya adalah dia adalah orang yang berseri-seri wajahnya. An yakuna sahibu mufattiral asarir ya, mufattiral asarir. Mufattiral asarir artinya adalah dia adalah orang yang tenang jiwanya. Tenang bawaannya, tenang, santai ya. Ta'lu ibtisamatu wajhahu, selalu bertengger senyuman di wajahnya. Selalu bertengger senyuman di wajahnya. Jadi senyuman itu nampak ya, tenang ya, enggak tegang gitu ya. Wa yadfahu al-bishru min mahiyyahu, dan penuh kegembiraan dalam kehidupannya. Gembira, tenang ya. Wa hadza kulluhu min husnil khuluq, dan semuanya inilah termasuk akhlak yang baik. Wa minal ma'rufi alladhi hadda 'alaihi al-Islam, dan di antara kebaikan yang dimotivasi Islam untuk kita lakukan. Jadi artinya bahwa akhlak ini ya, berseri-seri wajah kita, cerah kita. Ini sebuah akhlak yang didorong oleh Islam untuk kita lakukan, untuk kita lakoni. Artinya bahwa seorang muslim ya berusaha ya untuk bisa seperti ini tadi, sehari-harinya begitu. Ya. Jadi Pak Ustadz, bukankah seorang muslim itu kadang-kadang bersedih juga, kadang-kadang ada kecewa, mungkin juga ada masalah, betul. Tapi hendaklah yang dominan itu ini gitu loh. Yang mendominan, yang mewarnai kehidupannya itu ini. Ya kita tidak pungkiri ya, namanya manusia pastilah ditimpa oleh kesedihan, masalah ya. Sehingga itu pun terlihat dari wajah, kan gitu. Ya. Biasanya orang kalau gajian dengan ditambah bonus ya, gajian dan bonus, itu biasanya orang cerah kan, ngambil duitnya juga jalannya juga melenggang kangkung dengan
bergaya gitu, tapi gaya yang memang terukur ya, tidak berlebihan gitu. Orang jalannya kalau bawa gaji itu kan enak ya, apalagi dapat untung gitu kan. Dia jual cabai, umpamanya cabai lagi mahal, cabai merah umpamanya 1 kilo itu 70.000 dan dia bawa cabai itu setengah ton 500 kilo. Anda bisa bayangkan 35 juta udah di tangan satu pekan ya, satu pekan 35 juta kalikan 4, nah gitu kan, 140 juta sebulan. Ya, kali setahun udah berapa? Itu dari cabai. Kan itu. Oh, banyak lagi nanti ceritanya. Artinya ketika orang yang seperti itu bagaimana jalannya? Tenang, santai, gembira, senyuman selalu bertengger di wajahnya, kan begitu. Maksud saya kita sebagai seorang muslim nggak nunggu itu baru kita begitu gitu. Nggak nunggu harus dulu jadi cabainya dari banyak hasilnya, gajinya besar, bonus. Nggak nunggu itu. Memang ini tipikalnya gitu loh, ya. Jadi ini berat memang, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa seperti ini. Fa fi sahihi Muslimin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah engkau menghinakan dari sebuah kebaikan meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dengan kita berseri-seri wajah kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, ini kan apa yang efeknya? Efeknya saudara kita akan tenang kan? Saudara kita akan senang, saudara kita akan gembira juga melihat kita seperti itu. Ini kebaikan loh gitu. Meskipun kita ya ini kan Pak Ustaz memang iya, tapi itu kebaikan. Ini kata Nabi, la tahqiranna, jangan kalian menganggap remeh. Artinya kita berusaha untuk selalu begitu agar kita dapat kebaikan. Ini kan apa Pak Ustaz, ini kebaikannya cuma ketemu kawan aja dengan wajah berseri. Iya, tapi itu kebaikan, jangan dilewatkan gitu. Apa susahnya Anda pasang muka ceria gitu kan? Apa susahnya? Kebaikan selalu ngalir gitu loh. Kita ini kan kalau cerita kebaikan, orang kadang-kadang nggak semangat. Kenapa? Karena pahalanya istilahnya nggak kontan. Kenapa orang rajin kalau ada pertemuan, ada hajatan? Kenapa orang rajin ke pertemuan dan ke hajatan? Karena ada pahala kontan. Ya minimal ada ngeteh, ada snack, ada makanan, mungkin ada nasi berkat lagi istilah orang kan. Gitu. Tapi kalau yang begini-beginian kan materi nggak mereka dapat, pahala kontannya nggak ada. Meskipun pahala ininya ngalir itu, tapi orang nggak nampak. Inilah fungsi kita beriman kepada yang gaib. Yang nggak ada, yang nggak dilihat oleh panca indera kita, tapi kita imani bahwa itu ada, gitu loh, ya. Maka ini tegas sekali dalam hadis Sahih Muslim ini, jangan kita menganggap remeh, ya. Ini kebaikan, maka lakukan dengan tulus, gitu loh. Meskipun ini, ya kan nggak ada modalnya, Pak Ustadz. Betul nggak ada modalnya, justru di sini kebaikan itu besar. Ya kita bertemu dengan orang, kita sambut, ya dengan gegap gembita, ya dengan gembira, gitu. Masya Allah ya. Orang pun akan senang ketemu dengan kita, ya. Akan senang ketemu dengan kita, ngobrol dengan kita. Mungkin juga dia punya masalah lalu kita berikan solusinya. Masya Allah. Itu kebaikan akan ngalir terus. Ya orang lagi-lagi saya katakan, menganggapnya itu nggak kebaikan deh, biasa-biasa aja Pak Ustadz. Iya, makanya Nabi mengingatkan kita. Justru karena manusia menganggap ini biasa-biasa, Nabi mengingatkan kita. Ini loh, jangan kalian menganggap remeh, itu kebaikan. Gitu ya. Sama seperti orang makan, berserak gitu kan. Nggak dibersihkannya, bahkan kadang-kadang nggak menjilat tangannya, jari-jari tangannya, itu kan sunnah ya. Keberkahannya banyak sekali. Kata Nabi, keberkahan di makanan kita nggak tahu yang mana yang makanan itu menjadi berkah bagi kita. Ternyata makanan yang jatuh itu, maka kita berusaha untuk bersih kalau makan, ya. Kemudian kalau kita dijilat lagi tangan jari-jari kita ini, karena kebaikan ada di situ kan. Itu kebaikan, nggak bermodal iya. Nggak, orang nganggapnya remeh, maka Nabi mengingatkan gitu loh, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa akhraja asy-Syaikhani 'anis sahabiyyil jalili Jarir bin Abdullah annahu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan ya sebuah hadis dari sahabat yang mulia yaitu Jarir bin Abdullah annahu qala, bahwa ia mengatakan. Ya, apa katanya? Nanti kita lihat ya.
setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma hajabani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku. Mundu aslamtu, semenjak aku jadi seorang muslim. Wala ra'ani illa tabassam, dan tidaklah pernah ia memandang kepada aku, melihat kepada aku kecuali dia senyum. Allahu akbar. Ini bukan sehari dua hari gitu loh. Kalau kita kan bisa kita setting sandiwara, 1 hari 2 hari acting awak bisa gitu kan. Rasulullah bersama sahabatnya bertahun-tahun. Ya. Ini bukan, kalau orang kan setting bisa aja seminggu pun orang tahan gitu kan. Tapi ini bukan perkara waktunya singkat. Tahunan, ini tipikal Nabi memang. Kita sebagai umatnya hendaklah mencontohi, meneladani ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Jarir bin Abdullah ini mengatakan, tidaklah pernah Rasulullah menghalangiku mundu aslam tuh semenjak aku jadi orang Islam. Artinya mudah, akses ke Nabi itu enak gitu. Mau ketemu Nabi enak, mau jumpa Nabi enak, ya artinya enak itu mudah gitu. Enggak payah, enggak apa namanya, birokrasinya panjang, enggak, administrasinya enggak ada gitu. Paling beberapa sahabat yang ikut dengan Nabi, kadang-kadang kumpul dengan Nabi ya nanya, kan gitu aja, sekedar nanya, ada enggak Rasulullah? Ada, silahkan masuk, gitu. Wala ra'ani illa tabassam, dan Nabi tidak pernah melihatku kecuali senyum. Masya Allah. Ya. Indah sekali kita hidup di zaman itu kan. Tapi kan zaman itu sudah berlalu dan dia dikunci, nggak bisa lagi orang masuk. Ya, karena zaman Nabi sudah selesai. Nah, gitu kan. Tapi bisa nggak kita meneladaninya? Ya bisa. Bisa nggak kita ikuti? Ya bisa, berusaha dong kayak gitu kita. Ya. Jadi ini apa ya? Akhlak yang sangat luar biasa. Inilah dia yang dikatakan tadi, toliqul wajhi, wajah yang selalu berseri-seri. Innal mujtama'a alladhi tashi'u as-samahatu wal wuddu wal ibtisamu baina afradihi lahuwa mujtama'un insaniyun raqin mutawaddun mutamasikun. Sesungguhnya masyarakat yang telah tersebar toleran, wal wuddu dan kasih sayang, wal ibtisam dan senyuman, baina afradihi di antara individu-individunya, lahuwa mustama'un insani, itulah masyarakat manusia, itulah masyarakat insan, masyarakat manusia yang itulah manusia-manusia yang ada di masyarakat, raqi yang sangat tinggi, mutawadun yang saling mencintai, mutamasikun yang saling membantu, yang saling menguatkan, yang saling membela, yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan, yang saling mendukung, yang saling menguatkan. Allahu Akbar. Ini dia. Jadi ketika di masyarakat itu memang yang tersebar adalah toleran, saling cinta, senyuman di antara individu-individunya, maka itu adalah sebuah masyarakat tatanan sosial yang sangat tinggi, yang saling mencintai. Mutamasikun itu adalah saling menguatkan, saling membela, saling meneguhkan, saling membantu, saling menguatkan ya. Jadi tidak saling menjatuhkan. Ini masyarakat yang luar biasa seperti ini. Ya kita mau dong hidup di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Yukarramu fihil insan, manusia dimuliakan di situ. Iya. Wa tuhtaramul akhlak, dan akhlak itu dihormati. Ya, akhlak itu dihormati betul di situ. Jadi ketika orang yang berakhlak buruk, maka itu jadi tercela, celaan sendiri gitu kan. Tapi ketika orang berakhlak mulia itu jadi dielu-elukan, ditinggikan gitu. Wa tasudul qiyam al-insaniyah al-uliya, wa tasulu al-qiyam al-insaniyatul uliya, ya, dan akan memimpin, ya, dan akan dipimpin oleh nilai-nilai manusia yang sangat tinggi. Artinya kalau masyarakat yang seperti itu memang ya keadaannya, maka nilai-nilai yang mulia itu akan tertanam di situ, akan terlihat di situ. Ketika ada orang yang melakukan sebuah perbuatan atau sebuah
perilaku yang di luar dari nilai-nilai manusia yang sangat tinggi itu, maka akan dicela, maka akan dicemoohkan, maka akan dikucilkan, maka akan dikata-katai dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan keburukan satu aja, bohong dia, itu jadi celaan, jadi diuber-uber, jadi dikucilkan, nah gitu dia ya. Jadi ini benar-benar memang masyarakat di situ menjadi masyarakat yang dipimpin ya oleh akhlak yang mulia, yang didominasi oleh akhlak yang mulia, akhlak yang sangat tinggi, sehingga ketika ada orang yang melakukan pelanggaran itu segera akan dikucilkan, akan digeser dan seterusnya. Wa hadha wal mujtama' islami, inilah masyarakat Islam alladzi tadhafarat an-nusus wal mabadi'ul islamiyyah tarbawiyyah ala insyaihi. Inilah masyarakat Islam yang telah banyak nas-nas dan prinsip-prinsip Islam ya yang tarbawiyah, yang mendidik ya ala insyaihi, untuk membentuknya. Inilah sebenarnya masyarakat Islam yang nas-nas, teks-teks ya dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga prinsip-prinsip Islam yang mendidik untuk bisa membentuk masyarakat seperti itu gitu. Artinya secara konsep kita siap, kita siap konsepnya. Masalahnya bisa nggak di lapangan diterapkan. Gitu. Pembentukan masyarakat yang seperti yang dijelaskan ini tadi, kita siap enggak? Ya kalau kita punya modal banyak gitu kan. Konsep udah bagus sekali. Permasalahannya, bisakah kita menerapkan konsep ini? Ini yang dituntut dari kita. Liyakuna ghurratan fi jabinil mustama'at, agar menjadi cahaya di jabinil mustama'at, di di tengah-tengah masyarakat. Ya, sehingga masyarakat Islam itu menjadi contoh selalu, menjadi tauladan, menjadi rujukan, menjadi referensi, menjadi menjadi tolak ukur, gitu ya. Makanya kita berusaha lah ya. Negara Indonesia ini kan masya Allah ya, negara Islam. Kenapa negara Islam? Karena begitu sangat banyak kaum muslimin. Satu, yang kedua, penegakan syiar-syiar Islam pun nggak dilarang kan. Nggak pernah kita dilarang adzan, nggak pernah kita dilarang sholat, nggak pernah kita dilarang haji dan seterusnya. Ya sekarang mungkin lagi pandemi itu soal lain ya. Tapi yang jelas bahwa pada umumnya kita di negeri kita ini masya Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya insya Allah. Ini kita bebas sekali melakukan syariat Islam dengan sebaik-baiknya ya. Maka kita ini bisa menjadi mercusuar, bisa menjadi teladan, contoh dari masyarakat Islam yang ada di dunia ini, dan secara umum kepada semua masyarakat yang ada di dunia ini ya, di bumi Allah ini. Wa innana lanalmasu al-farqa al-kabira baina hadzal mujtama' ar-rabbani wa bainal mujtama' al-madiyah allati ya'ishu fil insan fi jafafin atifiyyin qatilin. Dan sesungguhnya kita bisa mengetahui perbedaan yang besar di antara masyarakat yang ar-rabbani dan di antara masyarakat al-madiyah yang materialistik, yang hidup di dalam masyarakat itu, masyarakat yang materialistik itu, manusia-manusia yang jafaf, yang sangat gersang, atipi, jafafin atifiyin, yang tidak ada kasih sayang, gersang kasih sayangnya, qatilin yang saling membunuh. La yahusyu li jarin aw qaribin, tidak ada senyuman ya, tidak ada senyuman kepada tetangga atau kerabat, nggak ada. Lu gue nggak ada cerita, gitu ya. Wala yakadu yufattiru saghrahu an ibtisamati hubbin li sadiqin, dan tidak ada pernah rasa gembira ya dari senyuman yang tulus kepada temannya, tidak ada. Jadi semuanya senyuman penuh makna ya. Senyumannya semuanya senyuman bisnis, senyuman materi gitu. Dia senyum karena memang di situ ada materi yang akan mau didapatkan gitu ya. Kalau memang nggak ada hubungan duitnya gitu kan, ya mohon maaf nggak ada senyuman. Sampai begitu, masya Allah. Ini adalah masyarakat yang memang materialistik ya. Tapi kalau masyarakat Islam tadi coba, masya Allah ya. Nabi memerintahkan kita untuk senyum ya dengan saudara kita ketika kita ketemu, karena itu kebaikan. Ya walaupun nggak bermodal Pak Ustaz, modal senyum aja. Iya, itu adalah kebaikan yang besar kelak kita dapatkan pahala di sisi Allah. Wa inna ma huwa dauman mahmumun mashghulun sadirun fi mutatallabatil hayatil madiyatil lati atfa'at fihi sya'latal atifatil insaniyah. Dan masyarakat yang materialistik itu hanya saja selalu saja dia mahmumun, selalu gelisah, masyghul, sibuk, sadirun,
yang silau matanya fi mutatallabatil hayah, dalam mencari kehidupan materi, allati, yang telah memadamkan, ya, yang telah memadamkan pada dirinya apa? Sya'latal atifah, yaitu cahaya kasih sayang manusia. Wajaffafat ya nabi arayyi arruhi, dan telah mengeringkan mata air kasih sayang. Udah nggak ada, karena semuanya materi ukurannya. Lo materi ada nggak? Nggak ada, ya mohon maaf. Gitu kira-kira. Ini semuanya materi, ukurannya materi. Jadi bergaul juga, pergaulannya mana mau dia masyarakat yang kecil-kecil gitu, yang nggak jelas itu. Ya, pergaulannya yang eliatul qaum istilahnya. Masyarakat yang memang bisnismen juga. Ya, yang ketemu semuanya pakai mobil, yang kadang-kadang kalau meeting itu bisa naik jet kemana gitu. Dan meetingnya bukan di Indonesia umpamanya, meetingnya bisa di luar negeri, ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Wa ja'alan hudairon fi falakihi kadawamah, dan menjadikannya berputar, ya. Menjadikannya berputar di orbitnya seperti gasing. Artinya kehidupannya itu aja, penuh dengan kebosanan gitu. Jadi kehidupan yang memang materialistik ini seperti kehidupan gasing gitu, berputar aja. La yakadu yahda wa la yuqiru lahu qararun, dan tidak pernah dia mendapatkan ketenangan dan tidak ada ketentraman jiwanya. Ini dia materi masyarakat yang dibangun di atas kematerialistikan, ya, bukan di atas senyuman, ya, rasa kasih sayang dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu masyarakat Islam tidak seperti ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah habis ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah azza wa jalla pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.